Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Jeva Aurelia, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Surabaya, kelas 4 dengan NIM 040405241132. Kali ini saya akan membahas tugas dengan judul Pesona Individu di Media Sosial Studi Politik Mengenai Presentation Instagram. Latar belakang: masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan manusia dan merupakan periode penting serta masa peralihan dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Pada masa remaja ini juga terjadi perubahan dalam berbagai aspek mulai fisik, emosi, kognitif, ataupun psikososial. Fakta yang terjadi saat ini yaitu proses interaksi remaja secara langsung di lingkungan mulai kurang, disebabkan kemajuan teknologi yang dapat memudahkan remaja dalam berinteraksi. Salah satu cara remaja untuk menampilkan atau mengekspresikan diri ialah melalui self-presentation. Self-presentation diartikan sebagai upaya secara sengaja untuk bertindak dengan cara tertentu yang menciptakan kesan khusus tentang diri. Self-presentation merupakan salah satu bagian terpenting agar individu mampu memahami diri dan digunakan untuk tujuan menata interaksi agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Self-presentation penting sebagai pemahaman tentang diri. Hal ini terjadi karena self-presentation dapat membantu untuk menampilkan kesan positif kepada individu lain dan meminimalkan kesan buruk serta membantu individu untuk mendeskripsikan diri pada individu lain. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana individu membentuk pesona diri di media sosial? Yang kedua, apa peran komunikasi verbal dan non-verbal dalam membentuk citra diri kita? Yang ketiga, bagaimana teori komunikasi menjelaskan praktik self-presentation di media sosial? Tujuan penelitian: pertama, menjelaskan bagaimana individu membangun citra diri melalui media sosial. Yang kedua, menganalisis konsep pesona individu
dalam konteks komunikasi digital. Yang ketiga, mengkaji penggunaan teknik komunikasi dan memahami fenomena presentasi diri. Kajian dan kritik. Yang pertama, persona individu dalam perspektif komunikasi adalah daya tarik unik yang dimiliki seseorang untuk menarik perhatian, membagikan ketertarikan, serta mempengaruhi orang lain melalui ekspresi diri. Yang kedua, komunikasi verbal dan non-verbal sebagai saluran persona. Dapat diklasifikasi dua bentuk utama, yakni komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal mencakup penggunaan kata, gaya bahasa, kata bicara, dan kemampuan menyampaikan cerita. Sementara komunikasi non-verbal meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, gaya berpakaian, format kata, dan intonasi suara. Yang ketiga, media sosial sebagai form of presentation. Iring berkembangnya teknologi digital, media sosial menjadi panggung bagi individu untuk menampilkan cita dirinya. Yang keempat, teori self presentation, Erving Goffman, bahwa dalam kehidupan sosial setiap individu adalah aktor yang sedang bermain di atas panggung, sedangkan audiens adalah masyarakat sekitarnya. Yang kelima, proses strategis dalam membangun persona. Terdapat beberapa strategi umum digunakan dalam membangun persona melalui komunikasi. Yang pertama, impression management. Yang kedua, soft discourse. Yang ketiga, parasocial interaction. Keenam, relevansi persona individu dalam komunikasi kontemporer. Persona individu menjadi aset penting yang mendukung keberhasilan dalam berbagai bidang, mulai dari persona branding, politik, keuangan, pendidikan, hingga pemasaran digital. Hasil dan pembahasan. Ujian ini pada diinterpretasikan dengan melihat nilai signifikan yang diperoleh oleh mana nilai tersebut yang lebih kecil dan standar signifikan. Nilai tersebut bernilai positif, yang artinya korelasi kedua variabel bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik self presentation atau menampilkan diri yang mendekati sesungguhnya, maka identitas diri dapat mencapai kematangan. Begitupun sebaliknya pada remaja akhirnya yang berpartisipasi dalam penelitian ini menggunakan korelasi pada kedua variabel masuk ke dalam kategori yang lebih lemah yang dilihat dari nilai koefisien keamanan yang diperoleh. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas komunikasi interpersonal. Setiap individu membawa ciri khas kepribadiannya masing-masing ke dalam proses komunikasi, yang kemudian membentuk gaya interaksi, cara menyampaikan pesan, serta cara menerima dan merespon informasi dari orang lain. Individu dengan kepribadian terbuka, ramah, dan stabil secara emosional cenderung lebih mampu menjalin komunikasi yang efektif dan membangun hubungan interpersonal yang sehat, baik dalam konteks personal maupun profesional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.